Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video di mana tim Pak Habib Rizik meminta bantuan hukum kepada Pak Yusril Mahendra. Apa jawaban Pak Yusril Mahendra? Mari kita saksikan, tapi sebelum kita saksikan, saya minta buat saudara semua, jangan lupa Anda subscribe, like, tombol lonceng dipencet, supaya setiap video-video yang saya upload ternotifikasi di HP saudara. Dan beri komen yang baik, karena negara kita negara hukum, kita berhadapan dengan hukum. Mari kita saksikan video ini. Membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf ya, silakanlah menghubungi Prabowo Subianto ya, hubungi Prabowo Subianto ya, hubungi Prabowo Subianto ya. Mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Apa Pak Yusril Mahendra? Kan sudah murtad dan sudah kafir. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Oh, iya. Oh, jadi Bapak dikatakan sama tim Pak Habib Rizik itu murtad dan kafir. Emang Bapak murtad dan kafir? Enggak kan? Tapi Bapak merasa tersinggung dong dikatakan murtad dan kafir, sehingga Bapak tidak mau menjadi pengacaranya Pak Habib Rizik di pengadilan. Pak Habib Rizik, apa benar Pak Yusril Mahendra ini murtad dan kafir? Saya ingin tahu karena beritanya saya belum dengar di koran, di TV, di YouTube. Saya belum pernah lihat videonya atau berita-beritanya dari media massa bahwa Bapak Yusril Mahendra ini sudah murtad dan kafir. Tetapi kenapa tim Bapak Habib Rizik ini kok mau ya minta bantuan kepada orang yang sudah murtad dan kafir? Seharusnya janganlah. Orang udah murtad dan kafir kok menjadi advokat, menjadi pengacara kita? Kan nggak boleh. Karena orang kafir itu dianggap kan orang yang tidak mengenal Tuhan dan dianggap itu orang yang buruk. Bahkan Yaya Waloni bilang lebih buruk daripada binatang. Itu orang kafir, kata Yaya Waloni. Kok bisa-bisanya tim Bapak minta bantuan hukum kepada Pak Yusril Mahendra? Saya harap Pak Habib Rizik mulai saat ini ke depan ya berhati-hatilah berbicara, karena sekali waktu juga orang-orang yang murtad dan kafir Bapak perlukan. Contoh ya, nanti akan ada videonya di mana Bapak minta bantuan hukum kepada orang kafir yang lainnya lagi. Nanti video yang berikutnya akan kita upload. Karena itu hari ini saya hanya katakan, jalanilah proses hukum dengan baik, jangan melawan dan jangan mengerahkan massa untuk membatalkan proses hukum. Panggillah, sewa, undang atau panggil pengacara yang memang mau mendampingi Bapak dalam pengadilan. Karena Pak Yusril Mahendra sudah menolak, dia tidak mau. Karena Bapak katakan dia murtad dan kafir. Jadi pernah tim Bapak mungkin atau grup Bapak atau Bapak sendiri Pak Rizik pernah mungkin mengatakan dia sudah murtad dan kafir. Jadi sehingga beliau tidak mau karena dikatakan murtad dan kafir. Saya rasa saran saya sampai di sini saja. Bapak taat sama hukum, jalani proses hukum, pasti nanti pengadilan
akan mengadili dengan seadil-adilnya, atau Bapak bersalah atau tidak. Inilah pelayanan-pelayanan kami, saudara. Ya, kami melayani mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, dan kami tidak pandang dia suku apa dan dia agama apa. Kami hanya melayani mereka yang butuh dilayani. Saksikan dan dukung pelayanan ini. Kami tetap melayani terus dan melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, kita terus menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi, saudara. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun kadang sulit masuk ke sana. Tetapi kita terus masuk dan masuk. Wilayah ini wilayah yang begitu sangat fanatik, saudara. Tapi bisa kita memberitakan Injil di sini. Kami sudah beberapa hari berpergian terus ke wilayah-wilayah. Kalau Anda mengikuti YouTube kami, konten-konten kami, itu kami pergi ke wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang sulit ditembus oleh Injil. Salah satunya Palembang, tapi yang lain-lainnya, seperti yang di sini. Wah, ini tadi kami baru melayani itu orang. Oh, kami layani, kami beritakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memberkati, Yesus menyelamatkan, Yesuslah yang bisa memberikan damai sukacita. Anda saksikan nanti video ini. Setelah selesai saya doakan dia dan seterusnya. Dia kata? Ya, apa yang dialami? Dia katakan bahagia. Tentu saudara tidak bisa semua video kami harus upload. Anda harus cerdas. Kita menginjil harus cerdas. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berkata, kenapa harus di-upload Pak ini? Ya biar Anda tahu bahwa kita ini hidup di bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kita ada di bumi ini. Kita ini bukan sekedarkan menjalankan misi. Kita misinya Yesus di bumi ini. Jadi kita harus menjalankannya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kenapa saya harus diupload? Ini supaya edukasi bagi saudara-saudara, khususnya yang pendeta, penginjil, bahkan jemaat. Wow, memberitakan Injil itu sulit. Oh, memberitakan Injil itu berbahaya. Oh, nanti kena hukum pidana ini. Jangan mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus tanpa ada paksaan, mereka mengalami Yesus, mereka akan didoakan, mereka akan mau terima Yesus Kristus. Kalau kita dengan kuasa Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan ditakut-takuti. Ada beberapa orang, channel-channel tertentu yang mengambil video saya, diupload balik. Dikatakanlah, oh ini melanggar hukum ini, karena nginjilin orang. Karena waktu itu kita ya nginjilin orang itu berdialog terlalu lama, jadi dicopot-copot dia. Oleh sebab itulah, ini tidak saya upload semuanya. Tapi yang jelas, orang ini setelah kita ceritakan bahwa Yesus begini-begini, kita doakan, dan dia berkata dia mengalami kebahagiaan. Itu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan pantau terus. Setiap kali kita ke wilayah-wilayah ini, kita akan pantau, dan kita akan buat, saudara, di semua daerah ada posko-posko untuk menampung orang-orang ini. Jadi kami sudah jalan dari tadi siang untuk mencari posko yang bisa disewa, tapi belum kami dapatkan yang tepat. Ini masih berlanjut jalan kami terus untuk cari posko itu ya. Jadi ada yang kos-kosan, ada yang kontrak mungkin. Tetapi kalau di Kalbar memang itu sudah rumah ya, rumah yang memang betul sudah milik kita untuk menerima mereka-mereka yang kita sudah layani, saudara. Kalau Anda memang punya hati misi terbeban, Injil Kerajaan Yesus ini, Injil Kerajaan Tuhan ini, di nomor rekening ini Anda boleh ya sumbang dana. Ini di nomor yang ada di tertera ini, saudara, baik yang di deskripsi. Saudara, Anda jangan takut rugi ya. Kita memberi, pasti Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, karena dia nggak mungkin ya berhutang kepada siapapun. Itu yang firman-Nya katakan. Yang kedua, kalaupun kita nggak memberi, saudara, nggak pasti kita jadi kaya karena kita kikir menyimpan duit terus, oh nanti kita bisa jadi kaya karena simpan-simpan. Enggak juga. Jadi memberi itu lebih baik. Makanya
Yesus mengatakan yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Saudara, saya mau ceritakan kisah-kisah kami dalam pelayanan. Kami pun sering menabur, ya, nggak perlu harus itu ditayangkan karena itu nanti menjadi celah oleh orang-orang yang nggak senang tentang pemberitaan Injil. Kita tidak boleh memberitakan Injil karena ngasih duit, kita tidak boleh memberitakan Injil karena sunat massal, kita tidak boleh memberitakan Injil karena iming itu ini, nggak boleh. Tapi kalau orang itu sudah percaya Yesus, kita layani, terus dia mengalami kesulitan, apa nggak kita bantu? Kita harus bantu. Tapi waktu memberitakan Injil, itu tidak boleh ada iming-iming lain, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu buat saudara, karena mungkin ada yang berpikir, itu kan tugas orang kaya untuk memberkati, memberi penginjilan. Itu kan tugas-tugas pengusaha, tugas orang pangkat pejabat. Saudara, jangan salah, ya. Orang kaya pun yang saudara anggap kaya, justru mereka sekarang kekurangan karena corona ini. Dan juga banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami kesulitan. Terus orang pangkat pun kalau hatinya nggak ada hati memberi, toh nggak bisa memberi. Orang miskin bisa memberi karena dia kaya hati. Contoh, janda miskin itu, Yesus bilang janda ini yang memberi paling banyak dari semua kalian. Berapa yang diberi janda itu emang? Cuma 2 peser, itu mata uang terkecil, peser. Mungkin waktu itu banyak yang memberi ribuan dinar, tapi dia yang dikatakan lebih banyak. Dari mana bisa kata-kata Yesus itu mengatakan dia lebih banyak memberi? Karena dia memberi dari apa yang dia punya, itulah yang dia beri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita berpikir cerdas, ya, kalau Anda memang punya hati misi, bayangkan saja ya, kalau kita mau memberi 500.000 per orang, udah hebat banget. Pak, saya nggak sanggup, 200.000. 50, asal tulus, asal murni. Pak, selanjutnya di bawah itu pun asal hati Anda murni. Tetapi saudara, kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kadang-kala ada orang bilang, saya memberi inilah yang terbaik, 50.000. Ternyata uangnya ada di bank puluhan juta lagi, ya kan, juta-jutaan. Itu kan namanya nggak jujur hatinya. Karena itu saudara, mari dukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Terus kami bergerak menginjili, dan kami janji dana saudara yang Anda masukkan itu kami gunakan untuk pelayanan. Tentu dalam pelayanan di sini banyak makan kami, bensin kami, ya, kadang menyeberang ini mobil menyeberang laut, ya, harus bayar dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kadang kita harus naik pesawat, ya, belum lagi makan kami, ya, itu tentunya itu semuanya dalam biaya-biaya yang Yesus tanggung. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Aku mau berdoa, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua, khususnya yang sudah subscribe, yang sudah berkati berlipat kali ganda, biar mereka yakin betul tidak akan mereka merugi kalau mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum memberi, Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa memberi. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.